Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita hamba-hamba beriman, yang menjadikan kita berada di dalam jalan keislaman, yang menjadikan kita hamba-hamba yang dikaruniai oleh Allah taala kenikmatan berupa kenal kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dimuliakan oleh Nabi, kita dimuliakan oleh syariatnya Nabi, kita dimuliakan oleh aturan-aturan yang datangnya dari lisan mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua ajarannya adalah kebaikan, yang semua ajarannya adalah keindahan, yang semua ajarannya akan membawa kepada kita selamat dunia akhirat. Semua yang diajarkan sama Nabi Muhammad itu indah, Bu. Semua yang diajarkan sama Nabi Muhammad itu nggak ada yang ngajarin kita untuk melukai orang lain atau melakukan perkara buruk terhadap orang lain, tapi semuanya penuh dengan aturan yang indah. Seperti yang minggu lalu kita bahas, Nabi Muhammad ngajarin kita untuk nebarkan salam. Nabi Muhammad ngajarkan kita untuk jawabi orang yang bersin dengan doa yang begitu indah. Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk kalau ada orang sakit dijenguk, kalau ada orang meninggal kita takziahi, kalau ada orang yang sedang terluka atau sedang rasa hatinya ini nggak enak, kita hibur mereka dengan hiburan-hiburan yang baik. Itu semuanya adalah aturan-aturan yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjalaninya, sesuatu yang kita anggap sebagai perkara-perkara yang biasa menjadi luar biasa ketika bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedarnya apa orang, sekedar senyum sama orang, sekedar berkata baik kepada orang lain, tapi menuai pahala yang luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semuanya tambah kenal sama Nabi, tambah ngerti kedudukannya Nabi, tambah paham gimana caranya menghabiskan usia kita dengan bergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah kemarin beliau mengajarkan wa alaika bi'iyadatil marda wa tashyinil janais wa bi ziyarati ikhwanikal muslimin fillah kullama ishtaqta ilaihim. Dibaca aja sudah enak, Bu. Katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hendaknya kamu itu jenguk kalau ada orang sakit, dijenguk. Kalau ada orang meninggal kita takziah, dengan harapan menghibur orang-orang yang ditinggalkan serta mendoakan mereka yang meninggal dunia tersebut. Setelah itu juga beliau mengatakan wa bi ziyarati ikhwanikal muslimin fillah kullama ishtaqta ilaihim. Kalau kamu kangen-kangen sama saudara hamba seimanmu, jangan tunda-tunda untuk mengunjungi mereka. Kalau kita kangen sama saudara kita atau kita kangen sama teman kita, kalau kita kangen sama orang-orang yang pernah mengisi hari-hari di dalam kehidupan kita, jangan sungkan-sungkan untuk menunjukkannya dengan cara mengunjungi mereka. Siapapun itu, siapapun mereka, jangan sungkan-sungkan. Dan ini, Bu, efeknya juga luar biasa. Efeknya sangat luar biasa di dalam diri kita. Makanya kalau di Dalwa itu Bapak Khadijah bikin reuni. Setiap 2 tahun sekali itu bikin reuni. Bahkan beliau memotivasi, ayo nabung setiap bulannya 10.000 biar bisa hadir semuanya, biar bisa ikut semuanya. Dan efeknya memang luar biasa. Kita ketemu teman-teman dulu kita waktu SMP, ketemu lagi sama teman-teman yang sekelas pondoknya atau sekelas formalnya atau teman sekamar dan lain sebagainya. Itu temu kangen itu rasa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Jadi kullama mashtaqta ilaihim, katanya Habib Abdullah, setiap kali kamu kangen ungkapkan. Kalau nggak bisa ziarah ya paling nggak telepon ataupun juga WhatsApp. Jadi biar kita itu nanyakan kabar mereka agar jalinan ini nggak pernah terputus. Wa bi musafahatihim 'indal liqa, kalau ketemu salaman, wa su'aluhum an ahwalihim, nanyakan kabar-kabar mereka, wa su'al amman ghaba minhum, kalau ada yang enggak kelihatan coba ditanyakan, ini kemana ya, fulanah ini kemana, yang biasanya duduk di sini mana, yang biasanya begini kemana, ditanyakan. Wa su'al amman ghaba minhum, fa in kana maridun uttahu wa in kana fi syughlin a'ladhu in istata'ta wa illa da'utalah. Setelah itu ini bab yang akan kita bahas. Habib Abdullah melanjutkan dengan kalimat wa 'alaika bi husnudzon bi jami'il muslimin wahdar an tusi'adz-dzon bi ahadin minhum. Qala alaihi salatu wassalam, katanya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, hendaknya kamu punya sifat husnudzon, punya sifat berbaik sangka bi jami'il muslimin, dengan semua hamba muslim, selama dia adalah orang Islam, selama dia orang yang punya iman, selama dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita patut untuk husnudzon kepada mereka, patut untuk berbaik sangka kepada orang tersebut. Jadi setiap orang muslim, seperti apapun tampilannya, seperti apapun modelnya, seperti apapun keadaannya, kita patut untuk tetap husnudzon sama mereka. Misalkan jenengan ketemu sama seorang perempuan, muslimah, abahnya orang Islam, ibunya orang Islam, anaknya juga orang Islam, tapi tampilannya ini jauh sekali dari kata Islami. Contohnya gimana Ustaz? Banyak orang sekarang rambutnya dibang misalkan, ndak jilbaban, telinganya ditindik mulai dari ujung sini sampai ujung sini, 10 lek nindik, kene 5, sini dibolongi, tatonya sak badan. Kira-kira jenengan kalau ketemu sama orang kayak gini gimana? Wedi dhisik, ngeri duluan kita, dan nggak biasa melihat orang yang semacam itu. Tapi kalau kita tahu dia adalah orang Islam, kita tahu dia adalah hamba yang beriman, maka kita tetap punya kewajiban untuk husnudzon kepada mereka. Tetap harus berbaik sangka kepada mereka. Ojo sampai kelihatan orang kayak gitu tasnya langsung didetok, maling ini mesti, atau kita langsung kabur, sehingga orang ini jadi nggak nyaman dengan kita. Atau kalau yang paling sering biasanya orang jadi kasak kusuk, kuwi kok dibuh nang kono, kuwi kok ngarepe awake dhewe, nanti gini dan lain sebagainya. Jangan sampai Bu, jangan sampai bikin orang ini siapapun dia, bagaimana bentuknya, merasa risih dengan keberadaan kita karena kita menganggap dia ini lebih rendah daripada kita. Cukup adanya kalimat la ilaha illallah di dalam hati orang tersebut, cukup adanya cahaya iman tersebut, cukup adanya cahaya ketauhidan tersebut, cukup adanya rasanya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup dengan keberadaan hal itu kita husnudzon sama orang-orang semacam itu, apapun bentuknya. Wedok orang jilbaban misalkan, pakai pakaian pendek-pendek, pakai pakaian yang terbuka dan lain sebagainya, tetaplah husnudzon sama orang tersebut, karena dia tetap punya kemuliaan, karena dia tetap punya kebaikan, karena dia punya hubungan dengan Allah. Barangkali dia punya hubungan dengan Allah Ta'ala yang kita nggak pernah tahu seperti apa keadaan mereka di sisi Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang kelihatannya itu baik tapi ternyata di sisi Allah Ta'ala nggak baik, dan berapa banyak orang yang nggak baik, kelihatannya nggak baik, tapi ternyata dia adalah hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita ceritakan, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, rubba ash'ad aghbar madfuun bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Berapa banyak orang yang kumuh
kucel, nggak baik di antara manusia ini kalau dia datang ngetok pintu rumahnya orang diusir, disuruh pergi, orang-orang meremehkan dia dengan peremehan yang luar biasa. Padahal lau aqsama 'alallahi la abarra. Padahal kalau dia ngangkat tangannya minta sama Allah Ta'ala, justru malah doa hamba tersebut yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang tahu, Bu. Nggak ada yang tahu isi hatinya seseorang. Nggak ada yang tahu hubungannya seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang tahu kedudukan seorang pun di sisi Allah Ta'ala. Yang tahu cuma Allah Ta'ala. Dan itu tanda-tanda dari kebaikan-kebaikan tersebut diperlihatkan lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah suudzon sama siapapun. Jangan pernah menganggap rendah siapapun. Jangan pernah merasa lebih tinggi daripada siapapun. Makanya di sini kata-katanya bijamiil muslimin. Wa 'alaika bihusnudzon bijamiil muslimin. Hendaknya kamu husnudzon itu enggak usah pilih-pilih. Aku husnudzonku tak karo kiai, husnudzonku tak sama ulama aja, husnudzonku tak sama orang-orang yang ahli masjid aja. Aku tak husnudzonnya sama orang-orang yang lisannya itu nggak gampang nyakitin orang aja. Sing liyane tak suudzoni. Jangan, Bu. Bijamiil muslimin. Husnudzon itu untuk semua orang. Wa hadzara an tusi'adzon bi ahadin minhum, dan hati-hati, hati-hati jangan sampai kita itu suudzon sama siapapun. Kenapa? Karena ketika kita suudzon, yang rugi ini kita. Ketika kita suudzon, yang kurang itu kita. Ketika kita suudzon, yang berubah itu adalah keadaan hati kita. Kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala, Bu, yang turun ketika kita itu memilih untuk suudzon sama seseorang. Jadi wahdar an-nusi adzon bi ahadin minhum qala alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khaslatan laisa fawqahuma syai' minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah, wa khaslatan laisa fawqahuma syai' minasyarr, suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Katanya Nabi Muhammad, ada dua perkara yang enggak ada kebaikan lebih baik daripada kebaikan tersebut. Jadi ada dua perkara di mana kalau orang punya hal tersebut di dalam dirinya, dia sudah memiliki puncaknya kebaikan, enggak ada lagi kebaikan di atasnya. Apa itu? Husnudzon billah, dia memilih untuk berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan berbaik sangka terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi baik sangka sama Allah satu perkara, baik sangka terhadap hambanya Allah juga adalah satu perkara yang lainnya. Kalau kita sudah memiliki sifat tersebut, maka tidak ada kebaikan di atas kebaikan kedua hal tersebut. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau husnudzon itu adalah puncaknya sebuah kebaikan, maka suudzon itu adalah paling rendahnya keburukan. Jadi kebaikannya husnudzon itu adalah kebaikan yang paling puncak, suudzon itu adalah keburukan paling bawah. Suudzon itu adalah keburukan paling bawah. Makanya Nabi Muhammad juga wa khaslatan laisa fawqahuma syai' minasyarr. Ada dua perkara paling buruk, enggak ada yang lebih buruk daripada dua perkara tersebut, yaitu suudzon sama Allah dan suudzon kepada hamba-hamba Allah. Suudzon kepada Allah dan suudzon kepada hamba-hamba Allah. Dan kalau kita lihat, memang husnudzon sama Allah, husnudzon sama hamba Allah itu adalah satu perkara yang nggak bisa terpisahkan. Kita bisa husnudzon sama orang ketika kita memiliki husnudzon sama Allah. Kita bisa berbaik sangka sama manusia ketika kita bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Karena hakikatnya semua yang dilakukan sama manusia ini adalah atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya atas takdir dari Allah Ta'ala. Jadi ketika kita husnudzon sama orang, itu kita sedang husnudzon juga sama Allah. Ketika kita suudzon sama orang, itu juga menunjukkan kalau kita ini sedang suudzon sama Allah. Kita sedang berburuk sangka sama Allah, nganggap kalau Allah Ta'ala ini salah.
Nggih, nganggep kalau Allah Ta'ala ini enggak pas, nganggep kalau Allah Ta'ala ini sedang melakukan keburukan atas kita. Jenengan disakiti orang, jenengan dihina orang, jenengan direndahkan oleh orang lain. Ketika kita memilih untuk husnudon kepada Allah, nggih, aku memang orang yang pantas untuk dihina, aku memang orang yang pantas untuk direndahkan, aku memang orang yang enggak punya kemuliaan, aku memang orang yang memiliki banyak kesalahan dan juga kecerobohan, maka semua yang dilakukan sama manusia ini sesuatu yang pantas untuk saya. Nah, ini berarti kita husnudon sama Allah Ta'ala. Oke, ketika kita husnudon sama Allah, maka kita dimampukan untuk husnudon sama manusia. Tapi sebaliknya Bu, kalau kita menganggap aku ini kurang ngopo apikku karo wong kuwi, kok panggah dia itu menghina saya, kok dia itu malah merendahkan saya, kok dia itu menjelek-jelekkan saya. Nggih, kita memilih, oh awakmu iso ngono, tak bales podo. Kamu ngomong seperti itu, saya akan ngomong seperti itu juga sama kamu. Kamu memilih untuk berbuat buruk seperti itu kepada saya akan melakukan hal buruk yang sama kepada dirimu. Berarti dia sedang suudon sama hambanya Allah. Ini menunjukkan kalau apa? Kalau dia juga sedang suudon sama Allah. Gusti, jenengan itu salah ketika menjadikan orang semacam dia menghina saya. Jenengan salah ketika memilih orang tersebut nyakitin saya. Jenengan salah kalau memilih orang tersebut untuk berlaku buruk semacam itu kepada saya. Berarti kita suudon sama Allah Ta'ala. Oke, jadi husnudon sama suudon ini dua hal yang nggak bisa terelakkan. Oke, dua perkara, karena orang ketika suudon berarti dia nggak husnudon. Ketika dia husnudon, dia akan lepas darinya yang namanya suudon. Oke, jadi dan itu perkara yang harus terus kita pelajari. Oke, kudu dididik terus. Apa nih sing dididik? Atine. Oke, harus kita nimbang-nimbang. Kita nakar, kita introspeksi terus terhadap diri kita, baru kita akan bisa melakukan yang namanya husnudon dan juga husnudon kepada Allah dan juga husnudon kepada hamba-hamba Allah. Setelah itu Habib Abdullah mengatakan wa ghayatu husnudon bil muslimin alla ta'taqid asy-syarr fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim wa anta tajid lahu muhmalan fil khair fa illam tajid lahu muhmalan fil khair kal ma'asi fa nihayatu husnudon bi murtakibiha an tanhahum anha wa tadun bihim anna imanum yahmilum 'ala al-ijtihad. Setelah itu beliau mengatakan nanti puncaknya husnudon kepada hamba Allah. Oke, kalau husnudon sama Allah Ta'ala itu sesuatu yang antara diri kita dengan Allah. Oke, biasanya nggak repot Bu. Banyak orang mampu melakukan hal tersebut. Contohnya kalau misalkan kita dikasih sakit sama Allah Ta'ala, oke, lebih banyak orang yang dimampukan, istilahnya orang, ya banyak orang nggak sabar, tapi banyak orang dimampukan untuk bersabar. Dan caranya dia untuk bersabar adalah dengan cara dia husnudon sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya dikasih sakit kayak gini, pancen yo wis wayahe. Nggih. Kalau orang-orang yang sudah sepuh-sepuh biasanya bahasanya pancen yo wis suwi lek gawe. Nggih, kalau badan nggih, kakinya sudah enggak kayak dulu. Nggih, ini kalau berdiri dari majelis kan lagi ketok kabeh. Mana yang 40 tahun ke atas, mana yang 40 tahun ke bawah. Nggih. Mana yang 50 tahun ke atas, mana yang 50 tahun ke bawah, ini langsung ketok. Sing krekel-krekel ini, kesemutan dada, ini dada ini. Oh, ini biasanya 40 tahun ke atas. Nggih, les penak tak nah ini berarti 40 tahun ke bawah. Nah, biasanya bahasanya orang-orang sepuh pancen yo sikile lek gawe wis suwi. Nggih, hanya yo kakinya sudah lama kalau pakai. Nggih, gigi juga gitu. Nggih, dulu masih istilahnya umur 12-an, umur 20-an, umur 30-an mau makan kacang model apa iso. Nggih, saiki mampe ya dimuti tok kacangnya ditokne, dimuti kacangnya ditokne, giginya udah habis sudah. Nggih. Kenapa? Soalnya wis suwi lek make gigi. Nggih. Ini namanya husnudon sama Allah. Nggih, husnudon sama Allah. Kita menganggap itu adalah sesuatu yang memang sudah jatahnya kita untuk diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak orang dimampukan sama
Allah. Lebih banyak orang bisa menerima hal tersebut. Kalau sakit nganggapnya kafaroh dosa ini, dosa mata saya. Kalau sakit mata, dosa mata saya lagi dihilangin sama Allah. Sakit kaki, dosanya kaki lagi dihabisin sama Allah. Dosanya tangan lagi dihabisin sama Allah. Banyak orang dimampukan untuk husnudzon dengan cara-cara semacam itu. Tapi yang lebih repot ini husnudzon sama orang. Husnudzon ketika kita melihat orang lain, bukan melihat diri kita sendiri, tapi melihat orang lain. Beliau mengatakan wa ghayatu husnudzon bil muslimin, puncaknya husnudzon sama orang muslim adalah alla ta'taqida syarra fi syai'in min af'alihi wa aqwalihi. Kamu gak punya kesempatan untuk nganggep orang ini buruk di dalam ucapannya ataupun juga di dalam perbuatannya. Kita, puncaknya husnudzon itu adalah kita nggak lagi merasa ada orang yang berbuat salah satupun di antara mereka, nggak ada yang berbuat salah, baik itu di dalam ucapannya ataupun juga di dalam perbuatannya. Repot apa bener? Repot. Biasanya awake dhewe sing ketok di antara manusia ini elek-elek, duduk sing apik-apike malahan. Kelihatannya di orang ini yang buruk-buruknya. Apalagi kalau kita sudah kenal, kita tahu persis dia itu orang yang seperti apa. Yang kelihatan ketika kita duduk di sini, duduk di satu majelis. Kalau jenengan kenal sama semua yang duduk di sini, oh bapak kuwi sing gayane ngene. Oh anak orang itu yang biasanya gini. Oh orang itu yang punya kebiasaan seperti ini. Orang itu yang punya kebiasaan seperti ini. Dan biasanya yang nampak ini buruknya orang, bukan baiknya orang. Sing ketoki eleke wong. Orang berbuat baik banyak sekali. Begitu dia melakukan kesalahan sekali aja, orang fokusnya di dalam kesalahan tersebut, bukan di dalam kebaikannya yang banyak ini tadi. Makanya husnudzon itu sesuatu yang katanya Nabi Muhammad puncak. Puncak ini berarti apa? Puncak ini angel, Bu. Puncak gunung aja kita mau naik aja sulit, gitu. Puncaknya tempat yang tinggi kita kalau mau naik itu sulit. Jangan kalau ziarah ke Sunan Muria misalkan, tempatnya tinggi sekali, ataupun Sunan Giri tempatnya juga tinggi sekali, itu kan butuh perjuangan, butuh setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, satu anak tangga demi anak tangga yang lain. Ini husnudzon, ini puncaknya, Bu. Puncaknya muamalah kita kepada manusia, puncaknya muamalah kita kepada Allah Ta'ala dengan memiliki sifat yang namanya husnudzon ini tadi. Husnudzon sama Allah, husnudzon sama manusia. Gimana caranya? Kita berusaha untuk terus husnudzon sampai ada titik di mana kita tidak melihat celah satupun di antara manusia. Mereka ini adalah orang-orang yang sempurna, gak punya salah di dalam ucapannya, gak punya salah di dalam perbuatannya. Sulit apa? Sulit. Karena biasanya itu tadi, wah apalagi yang sudah kenal ini lama, kuwi saiki ae majelisan, biyen-biyen. Itu sekarang aja nutup aurat dulu. Orang itu sekarang aja. Nah, jadi orang itu yang dilihat buruknya terus. Terus gimana ya? Kita ngusahainnya gimana? Diganti buruknya itu kita gantikan dengan kebaikan. Buruknya itu kita isi dengan kebaikan. Buruknya itu kita hapuskan, kita tuliskan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Kita hapuskan, kita ganti dengan dengan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Salah satu ulama ada yang ngajarin, ada cara biar kita itu bisa husnudzon sama orang itu. Ada satu cara. Kalau kita melihat yang lebih muda daripada kita ngomongnya orang ini keburukannya mesti lebih sedikit daripada saya. Orang ini kesalahannya mesti lebih sedikit daripada saya. Dia masih muda, dia masih umurnya masih kecil, dia pengetahuannya juga istilahnya belum ngerasain dunia seperti yang saya rasakan. Mesti orang ini keburukannya mesti lebih sedikit daripada saya. Nanti kalau melihat orang yang lebih sepuh daripada kita, yang lebih tua daripada kita mandangnya orang ini adalah orang
yang ketemu sholat lebih banyak daripada saya, ketemu Ramadan lebih banyak daripada saya, ketemu Arafah lebih banyak daripada saya, ketemu nisfu Sya'ban lebih banyak daripada saya, ketemu majelis lebih banyak daripada saya, maka dia pasti lebih mulia daripada diri saya. Jadi diganti Bu, elek-eleke jenengan delete nggih, jenengan hapus, masukkan kebaikan di dalam diri orang tersebut. Nggih, kalau saya umurnya 36 tahun, orang itu umurnya 36 lebih sehari aja, maka berarti ada 5 kali waktu sholat yang dia dapat saya nggak dapat. Nggih, itu kalau bedanya sehari, kalau bedanya 2 hari, kalau bedanya seminggu, kalau bedanya sebulan, kalau bedanya setahun, berarti orang ini jauh lebih banyak ketemu waktu sholat dibandingkan diri saya. Maka saya patut untuk menghormati orang tersebut, dan sama yang kecil-kecil saya patut untuk menyayangi orang tersebut karena mereka anak-anak atau mereka orang-orang yang lebih sedikit keburukannya dibandingkan saya. Itu cara salah satu ulama memiliki metode yang seperti itu di dalam melihat kehidupannya manusia. Ya, di dalam melihat kehidupannya manusia. Jadi katanya beliau, Allah ta'taqida syarr fi syai'in min af'alihi wa aqwalihi. Gimana caranya biar kita ini, pandangan kita sama manusia ini buruknya terhapus, yang ada adalah kebaikan-kebaikan mereka, positifnya mereka, baiknya mereka, keindahannya mereka. Dan orang ketika melihat yang indah-indah biasanya sing elek-elek yo melok ilang. Jadi cari alasan kebaikan, jangan cari alasan keburukan. Jangan nyari alasan buruknya orang, tapi cari kebaikannya seseorang. Kalau kita nggak nemu sama sekali alasan yang nampak pada diri mereka, maka kita yakini di dalam hati orang tersebut ada cahaya la ilaha illallah, ada cahayanya Allah. Ketika ada cahayanya Allah di dalam hati seorang hamba, dia patut untuk kita husnudzon. Wa anta tajid lahu mu'minan fil khair fa lam tajid lahu mu'minan fil khair kal ma'asi fa nihayatu husnudzon bi murtakibiha. Ini untuk orang-orang yang ini cara pandang seperti ini bisa husnudzon. Dengan cara memandang semacam ini bisa kita terapkan ketika kita nggak melihat langsung tentang kemaksiatan mereka. Tapi piye carane husnudzon sama orang-orang yang sudah pasti bermaksiat? Piye carane kita husnudzon? Kalau misalkan tadi yang kita lihat, ada orang tatonan seluruh badan, kupingnya dibolongi kabeh, nggak pakai jilbab dan lain sebagainya, atau kita skip yang nggak pakai jilbabnya, tapi dia nutup aurat tapi keadaannya seperti itu. Ini kan berarti ada keburukan yang kita lihat, tapi ada kebaikan juga yang kita lihat. Maka cara kita nerapin rasa itu seperti itu. Ditakar orang ini adalah orang yang tetap harus kita muliakan karena ada cahaya la ilaha illallah di dalam dirinya. Nanti tahapan yang lebih sulit lagi adalah untuk kita husnudzon kepada orang yang secara pasti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Piye caranya jenengan husnudzon sama orang yang di tangannya ada khamar? Gimana caranya kita suudzon sama gimana caranya kita husnudzon sama orang yang jelas-jelas melakukan maksiat zina misalkan? Piye caranya kita untuk husnudzon sama orang-orang semacam kan sulit ini. Kalau misalkan ada orang wis megang botol minuman keras, kita enggak, paling banyu putih enggak mungkin. Kayaknya air teh nggak mungkin juga. Wongnya kelingan, orangnya mabuk, orangnya dalam keadaan yang terkapar dan lain sebagainya. Gimana caranya kita untuk tetap husnudzon sama orang-orang yang jelas-jelas melakukan maksiat semacam itu? Katanya beliau, fanihayatu husnudzon bi murtakibiha. Caranya kita untuk husnudzon sama orang-orang semacam itu, pertama yang harus kita lakukan antanhahum anha. Kita lepaskan dulu apa yang menjadi kemaksiatannya mereka. Kalau memang di tangannya mereka ada khamar, kita lepaskan dulu khamarnya, direbut, dibuang. Direbut, diambil, habis itu dibuang. Atau misalkan kita melihat dia dalam keadaan nggak pakai kerudung atau buka aurat dan lain sebagainya, dijilbabi, Bu.
dijilbabi, dihadiahi jilbab, dipuji-puji, kamu cantik loh kalau nutup aurat kamu. Jadi dilepaskan dulu orang tersebut dari maksiatnya untuk isi. Kenapa kok seperti ini? Untuk kita melakukan step pertama bagi hambanya Allah Ta'ala, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat ada kemungkaran jelas-jelas di depan mata kita, kita lepaskan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk sayangnya kita sama orang tersebut. Berarti awak dewe sayang sama orang ini. Kita pengennya dia selamat, kita pengennya dia masuk surga juga. Kita pengennya dia kenal sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada kelihatan orang-orang yang jelas-jelas melakukan maksiat, jangan dihina, jangan dikomentari, jangan dijulitin. Kalau jenengan mek ngomong, Pak, wong kuwi senengane maksiat, wong kuwi senengane ngombe, wong kuwi senengane judi, wong kuwi senengane zina, kita julit tok sama orang-orang tersebut. Hati-hati, Bu. Katanya Nabi Muhammad, man ayyara musliman, barang siapa yang menghina orang muslim, maka dia gak akan mati kecuali melakukan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jangan julid. Jadi ini orang julid. Orang Islam itu nggak boleh julid. Bolehnya apa? Bolehnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kelihatan ada orang jelas-jelas melakukan kemaksiatan, kita lakukan gimana caranya untuk mencegah orang ini lepas, biar orang ini lepas dari maksiatnya. Kalau bisa pakai lisan, pakai lisan. Kalau bisa pakai tangan, pakai tangan. Kalau bisa punya kekuasaan, punya kekuasaan minim. Dan itu serendah-rendahnya iman atau sekecil-kecilnya iman, minimal didongakne. Minimal didoakan, bukannya dinyinyirin, tapi kita doakan, ya Allah, muga-muga orang itu dipermudah untuk tobat. Ya Allah, muga-muga dia dilepaskan dari maksiat. Ya Allah, muga-muga entuk hidayah, gimana caranya biar dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dinyinyirin. Jangan kita nyinyirin. Nah, pertama itu tadi, antanhahum anha. Kita hapuskan dulu atau kita lepaskan orang tersebut dari maksiat yang menimpa orang tersebut. Wa tadunnu bihim, setelah itu baru kita proses ini husnudzonnya kita. Jadi husnudzon itu pakai action, Bu. Pakai action dulu, baru setelah itu kita husnudzon. Caranya husnudzon ini gimana? Katanya beliau, antadunna bihim anna imanuhum yahmilum alal intiha anha. Orang kalau sudah punya iman, insya Allah nanti akan ada datang waktunya di mana hidayahnya Allah Ta'ala masuk ke dalam diri dia, yang akhirnya membuat dia ini lepas dari maksiat tersebut. Wa tarkul israr 'alaiha bitaubah minha, dan dia akan mampu melepaskannya secara keseluruhan. Dosa yang sudah rutin dia lakukan ini, insya Allah dia akan bisa melepaskannya bitaubah minha, dengan dikasih hidayah taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita semuanya nggak tahu akhir hidupnya seseorang. Orang yang kita anggap penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesalahan, sangat mungkin dikasih hidayah taubat sama Allah, sangat mungkin dijadikan orang baik sama Allah, sangat mungkin di akhir hidupnya dikasih husnul khotimah sama Allah. Sedangkan kita nggak ngerti, Bu. Kita sendiri nggak ngerti dengan ibadahnya kita, dengan ilmunya kita, dengan akhlaknya kita, dengan perbuatannya kita nggak ngerti. Makanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu salah satu qasidahnya beliau, ya Rabbi ma makna amal wa kulluhu zalal. Katanya beliau, ya Allah, ini amal saya ini setiap kali saya ngamal, kenapa kok saya lihat amal saya ini gampang sekali lepas dari diri saya. Sholat selesai, baru selesai sholat, baru selesai sholat, dipikir-pikir takbirku mang piye, Fatihahku mang piye, surat tadi gimana, ruku, sujud, itikad dan lain sebagainya. Kayak semuanya itu perkara yang nggak ada yang bisa dipuji darinya. Karena Fatihah saya dipikirnya cucian, engko maca surat saya dipikirnya masakan, nanti sujud yang dipikirkan sesok menterne bocah karnaval. Orang masih jadi begitu selesai, katanya beliau, ya Rabbi ma ma'na amal, wa kasbuna kullu zalal. Katanya Habib Abdullah, ya Allah, saya ini ngamalin kok kayak kabeh
entek kabeh ya Allah. Nggih. Mari kita melihat ke diri kita itu seperti itu Bu caranya. Nggih, para ulama-ulama orang-orang saleh itu fokus dengan dirinya sampai enggak punya kesempatan untuk suudzon sama orang. Sampai enggak punya kesempatan untuk menganggap orang lain ini buruk. Sampai enggak punya kesempatan untuk menganggap orang lain ini perlu atau berhak untuk dikritik. Untuk dikritik aja enggak punya kesempatan mereka untuk mengkritik orang. Yang dikritik terus dirinya sendiri. Wa kasbuna kullu zal, katanya beliau, dan seakan-akan usaha saya semuanya kok hilang semuanya itu. Jadi seperti itu. Ini puncaknya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar Al-Muhdor, ada salah seorang ulama di zaman di zaman salaf terdahulu, beliau itu pernah mengatakan kepada santrinya, kalau misalkan saya melihat ada orang melakukan zina di depan mata saya, ngelihat orang ini berzina di depan mata saya, setelah dia melakukan zina, dia melewati satu pohon, maka setelah orang ini melewati pohon tersebut, saya sudah yakin orang ini adalah orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking enggak adanya suudzon di dalam diri di dalam diri beliau menganggap orang ini berzina ini di depan mata saya. Selesai berzina dia jalan. Begitu jalan saya yakin, setelah lepas itu saya yakin dia adalah orang yang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kata muridnya, kok bisa jenengan itu punya rasa yang semacam itu? Kata beliau, karena saya ketika aku bermaksiat maka aku sangat menyesal dan aku akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Allah taala itu sangat melihat, istilahnya Allah taala itu sangat rahmat kepada hamba-hambanya yang melakukan taubat. Jadi enggak mandang rendah orang lain sama sekali. Nabi Muhammad SAW pun demikian. Nabi Muhammad itu juga orang yang enggak pernah melihat orang lain itu patut untuk dihina dengan keburukan yang ada di dalam diri orang tersebut. Ketika melihat ahli maksiat, beliau bahkan berkali-kali negur para sahabat yang anggap orang pelaku maksiat ini adalah orang yang berhak untuk dicaci, dimaki ataupun juga direndahkan. Ketika Rasulullah punya sahabat Nuaiman, senengannya mabuk, sukanya mabuk dicambuk sama Nabi 50 kali cambukan. Besoknya mabuk lagi, dicambuk lagi sama Nabi, mabuk lagi, dicambuk lagi sama Rasul. Ini teman-temannya sahabat yang lain ini nganggep wong iki ora kapok-kapok, wis digepui bolak-balik panggah ae koyo ngono. Katanya Nabi Muhammad, jangan dihina. Orangnya jangan kamu hina. Kesalahannya bisa jadi memang itu adalah sebuah kesalahan yang dia lakukan. Tapi kamu jangan hina orang ini karena di dalam hatinya ada hubbullah wa hubbu rasulih. Di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, ada kecintaan kepada Rasulullah, di mana orang yang punya cinta sama Allah, punya cinta sama Rasulullah enggak berhak untuk kita rendahkan. Begitu juga ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasul, namanya Ma'is, ngomong sama Rasulullah itu dengan dalam keadaan badannya ini kurus, omongannya keluh, air matanya enggak berhenti nangis sambil mengatakan, ya Rasul, ini zanaitu. Ya Rasul, saya ini berzina ya Rasul. Katanya Rasulullah enggak nanya kamu zina sama siapa, enggak ditanya sama Rasul. Karena itu memang sesuatu yang enggak perlu untuk kita tahu. Kalau ada orang bermaksiat, enggak perlu kita tahu kamu ini bermaksiat sama siapa, enggak perlu. Jadi urusannya Nabi adalah orang ini datang kepada Nabi yukil atau ngaku kalau dirinya ini melakukan sebuah kesalahan. Dia penuh penyesalan di dalam pengaduannya kepada Nabi. Ya Rasul, ini zanaitu. Pertama Rasulullah mengatakan, halah, mungkin kamu cuma dua-duaan, mungkin kamu cuma paluk-palukan. Terus sama Rasulullah dianggap, mungkin kamu cuma gini, mungkin kamu cuma gini, mungkin kamu cuma gini. Katanya si Ma'is ini mengatakan, wa inni hubla minaz zina ya Rasul. Enggak ya Rasul, saya benar-benar zina, bahkan sekarang ini saya hamil karena perzinahan tersebut. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kamu hamil. Kalau gitu kamu pergi, tunggu sampai kamu melahirkan. Tunggu sampai kamu melahirkan. Bukan berarti kamu hamil tak
penjara, apa tak kurung, apa tak gini kan, enggak. Nggih, jangan melakukan keburukan yang lain di atas keburukan tersebut. Nggih, pergi kamu tunggu sampai anakmu ini lahir. Nggih, begitu anaknya, dan di masa itu ya orang hamil ini kan biasanya 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Di waktu tersebut ini orang biasanya orang melakukan dosa itu nggih. Pertama melakukan dosa nyesel. Nggih, tapi setelah berlalu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, dia akan berkurang. Rasa penyesalannya itu akan berkurang. Sama halnya kayak orang sabar. Nggih, orang sabar itu di awal mengeor, katanya Rasul as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu pas jeleng pertama kali. Nggih. Kenapa? Karena kalau selanjutnya semua orang mesti bisa bersabar. Nggih, orang ditinggal wafat suaminya sehari sakit, nggih, merana, nggih, nangis, geru-geru. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, sesasi, setahun rapi nah itu biasa. Nggih, nggih. Jadi seorang itu seperti itu, tapi Ma'is ini nggih, mampu mempertahankan penyesalannya kepada Allah Ta'ala itu sampai dia melahirkan. Nggak berkurang sama sekali rasa taubatnya kepada Allah. Nggih, itu yang bikin Nabi Muhammad ini begitu salut sama Ma'is. Nggih, setelah itu setelah melahirkan dilaporkan lagi sama Nabi, baru lahir beberapa hari, ya Rasul, ini anak saya sudah lahir. Nggih, katanya Nabi Muhammad, loh terus kalau kamu menyerahkan anak ini kepada saya, terus saya nyusoni anakmu sopo? Nggih, terus gimana ya Rasul? Tunggu lagi sampai mau sampai anakmu. Susui dia selama 2 tahun sampai selesai masa susuannya anak tersebut. Setelah 2 tahun datang lagi anaknya sudah nyokoti jajan, sudah nyokoti biskuit, sudah makan roti. Katanya ditunjukkan sama Rasul, ya Rasul ini anak saya sudah umurnya sudah 2 tahun, dia sudah makan, sudah bisa makan sendiri. Rajam saya ya Rasul. Akhirnya dirajam sama Nabi. Karena dia sudah ngaku berkali-kali dan dia mempertahankan taubatnya walaupun ujungnya itu akhirnya dia dieksekusi sama Rasulullah SAW, dihukum mati sama Nabi, dirajam, ditenggelamkan badannya sampai segini. Setelah itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk merajam perempuan tersebut, dilempari batu. Dan batunya ini nggak boleh besar sekali, nggak boleh kecil sekali. Kalau kecil sekali nanti terlalu menyakiti. Kalau besar sekali nanti sekali jeleng dia akan langsung mati. Jadi batunya ini batu yang tengah-tengah. Dilempar. Ada salah satu sahabat yang ketika melemparkan batunya ini langsung kena pembuluh darahnya di kepala sehingga muncrat darahnya. Muncrat kena badannya si laki-laki tersebut dan dia mengatakan ish, istilahnya jijik, darahnya orang berzina. Ini darahnya orang pelaku maksiat zina, bahkan sampai punya anak dan lain sebagainya. Apa? Rasulullah langsung nengok kepada laki-laki tersebut dalam keadaan marah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Arafta manhi?" Kamu tahu siapa dia? Karena laki-laki tersebut nggak ngerti ya Rasul, yang jelas dia adalah seorang pezina. Katanya Nabi Muhammad, "Hiya imra'atun," dia adalah seorang perempuan, laqad tabat taubatan, yang telah melakukan taubat dan dia istiqomah di dalam taubatnya selama kehamilannya sampai anaknya ini selesai dia susui. Selama umurnya anaknya sudah lebih dari 2 tahun, dia istiqomah di dalam taubatnya. Kalau taubat itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, Allah Ta'ala akan mengampuni seluruh penduduk Madinah dengan taubatnya perempuan tersebut. Jadi dengan pelaku maksiat yang jelas-jelas bermaksiat pun Nabi Muhammad tetap husnudun sama orang tersebut. Dan Rasulullah menganggap orang ini dia bertaubat dan dia menunjukkan taubatnya dan dia dibersihkan atas maksiat yang dia lakukan, maka dia dibersihkan di dunia sehingga datang kepada Allah Ta'ala itu sudah dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih. Lah awake dhewe ini loh yang malah nggak ngerti. Taubatnya kita entah diterima ataupun tidak, entah nyampe ke Allah Ta'ala atau tidak, kita belum dihukum dengan semua keburukan-keburukan kita belum dikasih ganjaran untuk menghapuskan setiap hal-hal yang menjadi kesalahan-kesalahan kita, belum dikasih apa-apa sama Allah Ta'ala, Bu. Kita ini yang kotor, orang-orang semacam ini justru malah bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad seperti itu. Jadi ketika kita melihat ada pelaku maksiat di depan mata kita, tanggah kudu husnudon.
Cara husnudzon pertamanya gimana? Kita lepaskan dulu maksiat dari diri orang tersebut. Setelah selesai, setelah diselesaikan, istilahnya dia sudah nggak melakukan maksiat itu lagi, kita masukkan di dalam pikiran kita, dia ini adalah orang, selama iman itu ada di dalam dirinya, insya Allah nanti Allah Ta'ala akan ngasih hidayah taubat kepada dia. Setelah dia dapat hidayah taubat dari Allah Ta'ala, itu berarti dia dibersihkan sama Allah Ta'ala sebersih-bersihnya. At-taib ilallah, orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, kamanlah dan bala. Katanya Nabi, kayak orang yang nggak pernah melakukan dosa, dihapus sama Allah Ta'ala kalau orang sudah taubat. Ini puncaknya husnudzon. Sama orang yang bisa kita lihat baik, bisa kita lihat buruk, maka tetap kita husnudzonnya lebih gampang. Husnudzonnya lebih gampang. Kalau kelihatan ini enek api, enek elek. Karena kalau kita lihat, kita pun juga demikian. Kita ini ada baiknya, ada buruknya. Kita nggak perlu istilahnya menganggap orang lain buruk karena keburukannya, karena kita sendiri punya keburukan yang pantas untuk memperburuk diri kita. Maka nggak perlu melihat orang di dalam keburukan mereka. Nah, kalau untuk pelaku maksiat yang di depan mata itu tadi dilepaskan, habis itu kita nggak ngerti akhir usianya orang ini seperti apa. Waqayatu su'udzon, kalau puncaknya su'udzon, puncaknya atau seburuk-buruknya su'udzon sama orang. Jadi husnudzon itu ada tingkatan-tingkatan, su'udzon juga ada tingkatan-tingkatan. Katanya beliau, waqayatu su'udzon bil muslimin an ta'taqida su' fi af'alihim wa aqwalihim allati dhahiruhal khair. Nah, ini kalau kita punya sifat semacam ini, Bu, ini berarti kita seburuk-buruknya manusia. Kapan itu? Ketika kita melihat ada orang dohirnya sudah baik, sudah kelihatannya ini sudah dohirnya ini baik, kita malah nganggap dia adalah orang yang buruk. Misalkan, kelihatan ada orang jalan ke masjid, istiqomah sholat di masjid. Wah, wong iki pamer tok, sing paling iso istiqomah neng masjid. Kelihatan ada orang nutup aurat, soalin wong iki, dia itu paling untuk memamerkan jilbabnya sing api-api. Jadi orang sudah kelihatan api, awake dhewe panggah suudon sama orang ini. Orang-orang udah duduk di majelis taklim, udah duduk di majelis ilmu, tapi pikirannya kita, iki wong iki gini, riak lah, sum'ah lah, sombong lah, pamer lah. Jadi orang sudah kelihatan baik, kita masih suudon sama orang tersebut. Kelihatan ada orang umroh terus foto di depan Ka'bah, pamer neh. Ini kalau kita sampai jadi orang kayak gini, ini seburuk-buruknya suudon. Kenapa? Karena orang sudah kelihatan baik, kita panggah suudon sama orang tersebut. Biar istilahnya gimana kita mau husnudon sama orang yang berbuat buruk, kalau kita sama orang yang sudah kelihatan baiknya aja, kita masih suudon sama orang tersebut. Wa mithalu dzalika, kasih contoh sama Habib Abdullah Al-Haddad, antara musliman yukthiru shalah was sadaqah wat tilawah fatadunnu bihi annahu ma fa'ala dzalika illa murayyan linnas. Kita melihat ada orang kemana-mana bawa tasbih, sholawatan, zikiran, pakai tasbih ketek-ketek misalkan, atau kelihatan ada orang sedekah, atau kelihatan ada orang baca Quran, ada orang ahli masjid dan lain sebagainya. Kita nganggep orang-orang ini beramal dan dia muraiyan linnas, pamer untuk orang, riya untuk orang lain. Wahirsan alal mal wal jah, dan kita nganggap kalau dia ini orang yang istilahnya pengen dihormati orang, pengen dianggap dermawan sama orang, pengen diperlakukan tinggi di hadapan orang. Wa hadzal al-fasil la yasdur illa min tawiyah khabithah. Katanya Habib Abdullah, ini rasa-rasa semacam ini adalah seburuk-buruknya rasa dan tidak akan keluar kecuali dari hati-hati yang tawiyatin khabithah. Katanya Habib Abdullah, hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya hati dan di dalam lipatan hati-hatinya ini penuh dengan keburukan. Jadi setiap lapisan hatinya ini penuh dengan keburukan. Kenapa? Karena dia melihat orang yang tampilannya baik, nganggapnya dia gak baik.
Kelihatan ada orang beramal baik, yang ada di dalam pikirannya dia adalah keburukan dari orang tersebut. Oh, ini pamer. Oh, orang ini riya. Oh, orang ini sum'ah. Oh, orang ini dan lain sebagainya. Jadi sudah kelihatan jelas-jelas baik, dia malah suudon sama orang tersebut. Wa huwa min akhlaqil munafiqin, dan itu adalah akhlaknya orang-orang munafik. Wa qad qala Allah Ta'ala fi wasfihim, dan Allah Ta'ala sudah mensifatkan mereka di dalam Al-Qur'an dengan perkataan alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Katanya Habib Abdullah, lihat orang-orang munafik itu kalau melihat ada orang-orang muslim sedekah sunnah, mereka itu akan nganggep, akan mencaci maki mereka dengan sedekah yang mereka lakukan. Ya kayak gitu bahasanya. Alah wong iki riya, wong iki pamer. Nggih, sedekah itu kudune meneng-meneng ae. Sedekah itu enggak usah dilihatkan sama orang. Sedekah, kalau mau sedekah itu ya sembunyi-sembunyi. Nah, jadi kata-kata kalimat-kalimat seperti itu enggak keluar kecuali dari hatinya orang-orang yang pol-polan eleke. Nggih, yang sangat-sangat buruk sekali. Ayarmunahum birriya, yaitu mereka menganggap orang-orang tersebut riya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikrillah hatta yaqulul munafiqun innakum mura'un. Di dalam hadisnya Nabi Rasulullah justru malah mengatakan aktsiru min dzikrillah, banyaklah kalian itu berzikir. Jadi bawa tasbih kemana-mana, baca tasbih, bawa tasbih cetekan di mana-mana. Nggak apa-apa orang melihat kita dzikiran itu nggak apa-apa kita melihat bahwa majelis ini kita bawa ke tempat yang baik, kita bawa ke tempat yang besar, kita bawa dengan cara-cara, dengan kumpulan-kumpulan yang banyak dan lain sebagainya. Aksiru min dzikrillah. Sampai apa? Hatta yaqulul munafiqun, sampai orang-orang munafik itu menganggap kalian itu adalah orang-orang yang riya. Jadi nggak apa-apa, orang-orang munafik itu memang nggak bisa dibenak nih. Hati ini mereka sudah terlalu terlapisi dengan perkara-perkara yang buruk sampai mereka itu nggak bisa melihat kebaikan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirul dzikrillah hatta yaqulun munafiqun innakum mura'un wa 'alaika bil iktsar minad du'a, dan hendaknya kamu jadi orang-orang yang banyak berdoa dan juga istighfar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya.